Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Ya, masih mengenai Pilpres nih, masih mengenai Pak Anies karena kita akan bahas tentang JIS itu, Jakarta International Stadium. Ada yang menarik karena beberapa menteri sekaligus PSSI juga tiba-tiba langsung berubah menjadi agen FIFA itu yang menjustis bahwa Jakarta International Stadium itu belum memenuhi standar FIFA. Ya, ini kita berawal dari Menteri PUPR mau ganti semua rumput JIS. Loyalis Anies Baswedan itu kan bukan hasil tinjauan resmi FIFA. Kemudian ini yang menarik karena kan harusnya ditinjau dulu sama FIFA. Kalau FIFA bilang, wah ini tidak standar nih, itu baru direnovasi. Tapi kalau FIFA belum melihat, belum meninjau, belum ada semacam penilaian dari FIFA, kenapa mau langsung direnovasi kan? Ini yang menjadi polemiknya sekarang itu. Sumber polemiknya di bagian itu. Kemudian, polemik JIS tidak standar FIFA kian meruncing. Said Didu sebut cara berpolitik Pak ET, itu Erick Thohir pasti itu, terlalu kasar dan barbar katanya. Kemudian ada lagi nih, ngotot lakukan renovasi. Loyalis Anies sebut Pak Jokowi hanya ingin namanya terukir di JIS, sama seperti di Gelora Bung Karno itu. Ada tulisan prasasti, renovasi itu dilakukan. Jokowi kemudian tanda tangan, resmikan lagi. Nah, Loyalis Anies bilang jangan sampai jangan sampai JIS juga akan diterapkan hal sama dengan Gelora Bung Karno itu kan, direnovasi sedikit, kemudian diberikan prasasti atas nama Pak Jokowi, diresmikan lagi, kemudian Pak Anies tidak diundang lagi. itu kan menarik itu kan kalau kita lihat lebih jauh. Jadi coba kita analisa, coba kita kaji lebih dalam lagi mengenai hal ini kawan-kawan. Kita mulai dari loyalis Pak Anies Baswedan, Andi Sunilingga itu menyoroti pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yakni Pak Basuki itu, yang mengatakan rumput di Jakarta International Stadium tak memenuhi standar FIFA dan akan diganti semuanya untuk menggelar Piala Dunia U17 2023. Nah, menurut Pak Andi, standarisasi JIS sejauh ini berasal dari penilaian para menteri, bukan dari hasil tinjauan dari resmi FIFA itu. Menteri PUPR tidak punya kompetensi, apalagi otoritas untuk bicara terkait kelayakan rumput stadion bola. Itu domainnya FIFA di bagian itu, ciut Pak Andi. Kemudian tim kompetisi FIFA nanti yang akan putuskan apakah stadion JIS itu sesuai standar mereka atau tidak. Begitu juga rumputnya. Jika FIFA sudah meninjau, sudah menyatakan bahwa rumputnya JIS itu belum memenuhi, ya barulah kemudian direnovasi. Ini belum apa-apa sudah renovasi itu. Itu maksudnya apa itu? Kemudian diketahui Menteri PUPR Basuki itu menyebut JIS tak memenuhi standar FIFA. Hal tersebut disampaikan setelah meninjau langsung kondisi rumput JIS. Emangnya Pak Basuki ini agen resmi FIFA atau gimana sih itu? Tiba-tiba langsung menjustifikasi itu hal-hal bahkan di luar dari kompetensi Pak Basuki sendiri. Harusnya yang bisa mengutarakan hal itu hanya dari FIFA itu sendiri. Maka dari itu FIFA didatangkan dulu, lihat stadionnya, kalau memang belum memenuhi standar barulah direnovasi. Ini belum didatangkan FIFA-nya langsung direnovasi, gimana sih? Polemik awalnya kan dari situ kawan-kawan. Ya, polemik JIS tidak standar FIFA kian meruncing. Said Didu sebut cara berpikir Pak Erick Thohir terlalu kasar dan barbar. Ya, polemik partai lagi. Jakarta International Stadium atau JIS tidak lagi fokus perbaikan fasilitas stadion agar menjadi venue Piala Dunia U17. Perdebatannya mengarah ke politik dan pendukung bakal calon presiden. Seperti yang ditarakan pemilik akun Pak Said Didu itu dalam ciutannya, permainan politik hari ini sudah semakin barbar katanya. Ciutan ini menanggapi postingan atau ciutan pemilik akun Angga Putra yang menulis ciutan bagian rumput yang bagus dan bagian lapangan utama itu yang diinjak lapangan utama dan bagian luar lapangan dipisahkan sama lubang drainase itu. Jadi ini gambarnya.
Kemudian di dalam postingan itu juga terdapat foto dengan keberadaan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir dan PJ Gubernur DKI Jakarta yakni Pak Heru Budi itu di dalam satu frame itu. Nah, pada postingan lain yang juga diunggah pada Selasa kemarin kawan-kawan, Muhammad Said Didu juga menuliskan cuitan. Saya menilai bahwa cara berpikir Pak ET terlalu kasar, bahkan mengarah ke cara-cara barbar dan nir-etika katanya. Cuitan di Twitter itu menanggapi postingan salah seorang loyalis Pak Anies Baswedan, yakni Pak Gais Khalifah. Melalui akun Pak Gais Khalifah, dia menulis, yang mulai dia, yang minta diakhiri, yang minta diakhiri dia juga. Jadi makanya lain kali kalau bicara gunakan data yang benar, bukan dari buzzer. Bicara ke publik itu berbeda dengan cuma pasang muka di ATM katanya. Wow, safe banget ini Pak Gais ini. Pak Gais juga memasang artikel yang dimuat di salah satu media online. Judul artikel tersebut yakni Pak Erick minta polemik JIS dihentikan, FIFA yang menentukan standar. Ya gitu dong. Ini sebenarnya gimana sih Pak Erick ini? Pak Erick kan sudah tahu FIFA yang menentukan standar. Kalau belum ditentukan standarnya FIFA, untuk apa direnovasi? Itu kan di kekacauan berpikirnya itu kan di wilayah itu. Kemudian ngotot melakukan renovasi. Loyalis Anies sebut Jokowi hanya ingin namanya terukir di JIS. Sama dengan di GBK kan. Ya, belak-belakan Pak Helmi Felis mengatakan atas adanya dugaan renovasi hanya agar supaya nama Presiden Joko Widodo tertulis pada prasasti. Banyak yang menduga bahwa renovasi hanyalah alasan agar namanya ditaruh di JIS itu. Jadi ujar Pak Helmi Felis dalam keterangannya. Pak Helmi Felis memberikan contoh pada renovasi yang dilakukan di Stadion Gelora Bung Karno. Seperti gambar di bawah, seperti gambar di samping saya ini. Ada itu kan menyedihkan memang prestasi nebeng begini dirampas paksa dari seorang Pak Anies Baswedan tungkasnya. Atas hal ini diungkapkan Pak Helmi Felis, para buzzer dikerahkan untuk menggiring opini yang menjatuhkan kualitas JIS. Buzzer rupiah pun dikerahkan untuk menjatuhkan kualitas JIS yang sudah mendunia. Seperti itu kuncinya. Nah, ini yang menarik kawan-kawan. Di wilayah Pak Jokowi itu, Pak Jokowi setiap kali merubah sesuatu, memberikan renovasi sedikit, memberikan gincu sana sini, itu langsung punya prasasti, tanda tangan, resmikan lagi. Jangan sampai JIS juga mau dikasih begitu. JIS yang awalnya sudah seperti ini, kemudian sedikit direnovasi, dikasihkan gincu sana sini sedikit, kemudian dibuat prasasti atas nama Pak Jokowi, tanda tangan, resmikan, tanpa mengundang Pak Anies lagi. Ya seperti Formula E kan, Formula E ketika Formula E dilakukan, Pak Anies dilaksanakan, Pak Anies itu tidak diundang. Padahal masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia tahu ketika disebut Formula E, maka bayangan yang muncul itu pasti Pak Anies. Kenapa? Karena Pak Anies yang bangun, di eranya Pak Anies diadakan itu. Sama dengan JIS ini, kalau kita bilang Jakarta International Stadium, yang muncul di benak kita stadion megah, kemudian Pak Anies itu. Jadi ini yang kemudian tidak bisa dipisahkan kawan-kawan. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.